Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kadin bersama Capres-Cawapres 2014 seperti sebelumnya. Dan kalau misalnya Anda baru saja bergabung, kita perkenalkan lagi bahwa saya dan Afi berasal dari televisi yang berbeda. Tapi kita di malam hari ini kita harus kompak. Kompak ya? Karena kita bicara tentang Indonesia. Demi kemajuan perekonomian Indonesia. Iya. Ya. Dan ini juga kalau saya tidak salah ini di-relay oleh beberapa kawan televisi lainnya. Jadi ini ajang bukan Capres 1 atau Capres 2, ini ajang Indonesia. Betul. Menuju Indonesia yang lebih baik. Iya. Dan yang menggagas adalah Kadin, jadi kita berikan aplaus sekali lagi buat Kadin. Untuk Kadin Indonesia. Iya. Baik. Dan seperti tadi juga kita sudah dengarkan dan saat ini mari Bapak Ibu sekalian pemirsa di rumah langsung saja kita panggil pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kalla yang akan ditemani oleh pengurus Kamar Dagang Industri Bapak Suryo Bambang Sulisto dan Anindya Bakri. Selamat malam. Selamat datang dan selamat malam Pak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kalla. Sebelum kita memulai, sama seperti dengan sesi pertama tadi, mari kita saksikan terlebih dahulu Pak, apa yang berada di balik Kadin, apa itu Kadin dan sejarah dan juga prestasi capaian hingga 2014. Kita lihat bersama di layar belakang. Kadin Indonesia merupakan organisasi bersejarah yang didirikan pada 24 September 1968 oleh Kadin daerah tingkat 1 yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta. Organisasi ini diakui pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1973. Organisasi ini kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Koperasi dan wakil-wakil badan usaha milik negara di Jakarta. Kadin berfungsi sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha di 33 provinsi, serta pengusaha dan pemerintah mengenai masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa di Indonesia. Dan tidak hanya meramu berbagai kebijakan ekonomi, namun Kadin juga berperan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, sehingga akan terbentuk sebuah iklim perekonomian nasional yang sehat dan dinamis guna memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Sepanjang sejarah berdirinya Kadin selama 46 tahun, organisasi ini telah berganti kepemimpinan sebanyak 9 kali. Pada era kepemimpinan Abu Rizal Bakri di tahun 1994 hingga 2004, Kadin mampu menjadi mitra sejajar dengan pemerintah. Bahkan, Abu Rizal Bakri mampu membawa Kadin memasuki era baru yang lebih terbuka, berdaya saing tinggi, serta mendunia. Sebagai bentuk kepedulian Kadin terhadap bangsa ini, Kamar Dagang Indonesia telah melaksanakan dialog dengan calon presiden dan calon wakil presiden di setiap pemilu sejak pemilu 2004. Di bawah Ketua Umum Kadin saat ini Suryo Bambang Sulisto, organisasi yang memiliki 1.500 pengurus ini tetap menjadi bagian penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengusung pemberdayaan daerah, kemandirian pangan dan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, penciptaan usahawan baru, serta peningkatan ekspor dan investasi. Dengan memiliki 250 asosiasi, federasi, dan himpunan, telah banyak kontribusi nyata yang telah diberikan Kamar Dagang Indonesia. Bahkan tak hanya prestasi di dalam negeri, Kamar Dagang Indonesia juga mengambil peran penting dalam dunia internasional, salah satunya menjadi Badan Penasihat Bisnis pada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Selamat menyaksikan dialog Kadin dengan calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Ya, itu dia tadi secara dan juga bagaimana prestasi dan pencapaian Kadin hingga 2014. Berikutnya silakan. Kita akan undang Bapak Anindya Bakri sebagai ketua penyelenggara acara ini untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Permisi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon presiden dan calon wakil presiden
Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Terima kasih atas kehadirannya karena ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Seluruh hadirin yang saya hormati dan juga pemirsa di tanah air. Jokowi JK adalah kita. Saya curiga slogan ini jangan-jangan dibuat oleh orang Kadin. Karena Pak Jokowi dan Pak JK adalah keluarga Kadin. Pak Jokowi aktif di Kadin Solo, Pak JK aktif di Kadin Sulawesi Selatan. Ya. Kadin adalah habitat bapak-bapak semua. Pemberitaan media mengesankan seolah-olah bangsa kita terbelah. Kalau meminjam analogi Piala Dunia, ini ibaratnya seperti pertandingan Italia melawan Belanda. Yang satu memakai strategi catenaccio, pertahanan berlapis. Yang satu lagi memakai strategi total football, atau menyerang habis-habisan. Tentang siapa yang memakai strategi yang mana, saya tidak ikut-ikutan. Siapa juara? Betul, Pak. Namun pada hari ini, itu semua kita tanggalkan. Buktinya, 2 stasiun TV yang saat ini diposisikan semua orang sebagai berseberangan, bisa bersama-sama memproduksi dan menyiarkan acara ini. 2 televisi itu, Pak, adalah Metro TV dan juga TV One. Karena apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena esensi pada hari ini adalah kebersamaan. Selama 10 tahun terakhir, Kadin selalu mengadakan dialog, bukan debat dengan capres-cawapres. Karena kita merasa dialog itu mengedepankan persamaan, sedangkan debat menonjolkan perbedaan. Kadin ingin menjadi jembatan, bukan hanya antara capres dan cawapres dengan kalangan dunia usaha, tetapi juga dengan seluruh masyarakat Indonesia yang memang berhak untuk mengetahui kemana diajak kesejahteraan mereka. Akhir kata, kami juga ingin di Kadin untuk mendinginkan ketegangan yang tidak perlu. Supaya kita semua tidak lupa bahwa esensi dan tujuan akhir dari demokrasi adalah Indonesia yang lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan berikutnya kami undang juga Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Suryo B. Sulisto, untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih, Bapak calon Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak calon Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kala yang kami hormati, rekan-rekan pengusaha, hadirin pemirsa. Kadin Indonesia, Bapak, adalah wadah induk dari dunia usaha. Kita didirikan dengan undang-undang, dan misi Kadin sebenarnya sederhana, adalah bagaimana menjadi mitra pemerintah yang efektif dan bagaimana kita bisa melayani dunia usaha secara optimal. Indonesia saat ini adalah sudah mencapai ekonomi nomor 16 di dunia, Pak. Tentu harapan kita adalah kita bisa menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia, nomor mungkin 7 dan bahkan diproyeksikan bisa sampai 5. Untuk itu tentu kita perlu meningkatkan daya saing kita, dan oleh karenanya Kadin berpendapat ada 3 hal, Pak, yang perlu menjadi perhatian kita dan yang perlu kita kejar karena ketertinggalan kita di dalam hal ini. Pertama adalah infrastruktur yang memadai, yang berkualitas. Kita tertinggal dalam hal ini. Tentu kalau kita bicara infrastruktur, bukan hanya infrastruktur fisik, infrastruktur non-fisik, infrastruktur sosial, investasi di dalam infrastruktur kesehatan, dan lain sebagainya juga perlu mendapatkan perhatian kita. Yang kedua, Bapak, adalah mengenai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang handal. Dalam hal ini tentu juga termasuk tenaga kerja yang mempunyai
produktivitas tinggi, yang tidak kalah dengan tenaga kerja Jepang atau Korea yang mempunyai dedikasi, semangat begitu tinggi, dan etos kerja yang begitu tinggi. Dan yang ketiga, Bapak, adalah kemampuan daripada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang betul-betul pas, betul-betul bermanfaat, tepat sasaran, dan bisa membawa suatu kemajuan bagi kita. Kira-kira inilah harapan daripada dunia usaha, dan tentu dalam kaitan ini kita selalu ingin bekerja sama di dalam suatu Indonesia Incorporated bersama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Kita siap berdialog, Pak Jokowi, Sudah siap Bapak-Bapak? Pak JK. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.